Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh adik-adik mahasiswa semester 2 blok 6. Alhamdulillah kita mulai pengantar sistem pencernaan ya, dan insya Allah sistem pencernaan ini sudah Anda kenal secara umum sejak SMA barangkali. Bahkan di SMP, bahkan di sekolah dasar sekarang sudah dikenalkan sistem pencernaan. Beberapa hal yang mungkin perlu saya tekankan pada Anda terkait dengan sistem perencanaan itu ada beberapa pendekatan ya. Dalam pembelajaran anatomi itu bisa pendekatan sistematis, yaitu berdasarkan sistem organ. Dan hari inilah kuliah ini pendekatan sistem organ ini, sistem dan sistem kerja dan sistem organ. Tetapi juga bisa berpendekatan anatomi regional berdasar regio-regio. Misalnya mayoritas sistem pencernaan itu ada di regio abdomen. Ya, tetapi ada juga sistem pencernaan yang ada di regio torak, misalnya esofagus ya. Esofagus itu ada di torak. Sehingga nanti tergantung prosesnya ketika kita praktikum, kalau nanti ada praktikumnya ada offline atau online ya. Kalau praktikum biasanya pendekatannya adalah anatomi regional. Kita tersedia potongan abdomen misalnya. Nah, kemudian ada pendekatan sistem anatomi klinis, pendekatan anatomi klinis. Jadi ini biasanya kita akan ulangi pelajaran anatomi ini, misalnya anatomi sistem pencernaan ini pada blok 16 atau 13 yang akan datang ya. Itu adalah anatomi klinis. Nanti bicara anatomi juga untuk pencernaan, tetapi lebih ke arah klinis. Ya. Artinya nanti lebih pada implementasi bagaimana menegakkan diagnosis, apa dampaknya ketika organ pencernaan itu mengalami gangguan ini dan itu. Apa gejala yang muncul. Nah, tapi itu semua ya. Kita blok 13, Dok. Oh, ini blok 13 ini. Iya, Dok. Semester. Oh ya, berarti saya tak ganti slide dulu. Nah, berarti Anda nanti ini cenderung ke anatomi klinis ya. Oke, saya tak buka blok 13. Ini berarti kita orientasi anatomi, karena saya jadwalnya 2 anatomi itu klinis, dan terima kasih Dek. Ini saya tak turunkan dulu, tak ganti yang blok 13. Anatomi klinis. Sudah kelihatan ya, Dik ya? Yang oke. Karena Anda blok 13, jadi nanti begini Dik pendekatannya. Ketika Anda belajar anatomi, mesti kita juga berawal dari paling sering adalah ketika mendapatkan trigger tertentu. Trigger tertentu pada tutorial, pada kasus yang real, itu biasanya berupa keluhan utama pasien. Misalnya mata kuning, mulut kering, ya paling sering, atau diare, atau ini pasien mengeluh muntah, ya. Nah, begitu kita mendapat keluhan itu, kita ini mesti berhati-hati atau mulai berpikir, oh organ apa yang terlibat. Misalnya yang paling sering mungkin nanti tutorial itu pasien dengan keluhan buang air besar atau BAB berwarna hitam. Ya. Atau BAB-nya keluar darah segar dari daerah anus dan seterusnya. Nah, ini keluhan-keluhan ini tolong adik-adik nanti kemudian mencoba
berpikir kritis, ini organ apa yang terlibat. Kenapa kok bisa kalau perdarahan gastrointestinal itu ketika di bawah berwarna hitam, kalau di perdarahan di gastrointestinal bagian atas keluarnya dari anus berwarna hitam seperti kopi gitu ya. Tapi kalau perdarahannya dari gastrointestinal bagian bawah di rektum lewat anus kok warnanya merah dan seterusnya. Nah, dan masih akan ada banyak lagi terkait dengan pendekatan penyakit, hal-hal yang terkait dengan yang ujung-ujungnya anatominya bagaimana. Ini saya lewati cepat saja ya. Nah, yang saya awali adalah tolong adik-adik mengawalinya belajar blok 13 ini membuka lagi prinsip-prinsip umum tentang fungsi anatomi fisiologi terutama. Ya, mulai kembali mengingat anatomi pencernaan itu dari mulut sampai anus itu urutannya apa saja. Ya. Nah, sehingga di slide-slide awal ini nanti tolong setelah kegiatan ada yang japri saya share slide-nya ya. Itu Anda mengingat lagi secara fisik, secara anatomis organ yang ada itu apa saja, mulai dari saluran cerna bagian atas, mulai dari daerah mulut, ada gigi, ya, ada lidah, ya, ada kemudian masuk esofagus, gaster, duodenum, jejunum, ilium, kolon dan seterusnya. Kemudian ada organ aksesorianya, ada hepar, ada pankreas dan seterusnya. Nah, kemudian nanti semoga ada praktikum, sudah nggak ada praktikum ya, tetapi dulu pada praktikum organ-organ itu lokasinya di mana. Ya. Nah, kemudian coba kita paparkan nanti kasus-kasusnya seperti apa. Nah, yang perlu kita ingat nanti ini fisiologi, saya lewati saja. Sistem digestif itu prosesnya fisiologi, Bu Gulsuma mungkin nanti akan menjelaskan mulai dari mengunyah sampai dengan absorpsi dan eliminasi. Nah, yang perlu kita perhatikan secara fisik adalah saluran pencernaan itu panjang, seperti pipa. Saluran pencernaan manusia itu seperti pipa. Gambarannya seperti itu. Mulai dari mulut sampai anal kanal. Dan itu kalau mau diukur panjangnya bisa sekitar hampir 4-5 meter. Ya. Dan yang paling panjang adalah usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, ilium. Sekitar 300 meter, 300 cm atau 300 cm atau 3 meter kurang lebih. Yang kemudian itu semua masing-masing ini memiliki fungsi tersendiri. Nah, di mana tadi sudah saya sampaikan untuk mekanismenya ini akan dijelaskan fisiologi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini. Fungsi-fungsi tadi tidak lepas dari struktur anatominya. Ya. Struktur anatominya saluran cerna itu ibarat pipa panjang. Ini terbagi pipa panjang saluran pencernaan itu terdiri dari 4 lapisan yang kita kenal sebagai mukosa, submukosa, muscularis externa dan serosa atau adventitia. Nah, ini juga ada irisannya dengan ilmu histologi. Tolong adik-adik nanti mencermati, kita cermati bersama. Lapisan-lapisan ini apa saja, di mana saja lokasinya, struktur dan fungsinya bagaimana, ya. Sehingga nanti secara klinis kita bisa membayangkan, oh kalau kelainan ini tuh kerusakannya di sini toh, ya. Atau kalau gejala nyeri perut, gejala diare misalnya, diare dengan frekuensi dengan cairan yang encer, tanpa lendir, tanpa darah, itu kelainannya seperti ini. Bedanya dengan diare yang ada lendir darah itu seperti itu. Sehingga bisa menduga, akhirnya nanti akan menduga problemnya di mana. Oleh karena itu sebagai pengingat, perlu kami sampaikan
bahwa mukosa kita itu saluran ternak itu ada beberapa lapisan, ya. Ada lapisan membran, ada lapisan lamina propria, dan ada lamina muscularis mucosa, ya. Di mana pada prinsipnya lapisan mukosa ini salah satu fungsi utamanya adalah proteksi, sekresi, dan tempat absorpsi atau lapisan untuk absorpsi. Nah, di sana ini belum ada pembuluh darah, deh. Tapi sudah ada lapisan tipis otot mukosa, ya. Tapi lapisan tipis otot itu fungsinya adalah kalau nanti yang dominan adalah di jejunum ilium, untuk salah satu fungsinya adalah untuk penggerak dari villi choriosus, tentakel, sama kayak tentakel, ya, kayak tentakel, di mana itu akan menjadi tempat atau menjadi sarana khusus melakukan absorpsi. Nah, karena ini belum ada pembuluh darah, maka ketika terjadi gangguan-gangguan absorpsi, itu salah satu mekanisme atau patofisiologi yang menyebabkan terjadinya gangguan pertukaran cairan, dan itu kalau wujudnya keluhan adalah diare. Biasanya gejala diarenya itu akan jadi profuse, banyak, jernih, ya. Tapi karena ini tidak ada pembuluh darah di lapisan ini, maka biasanya atau wujudnya tidak ada lendir darah. Nah, ini salah satu kemanfaatan kita memahami lebih detail dari struktur histologi atau anatomi mukosa, salah satunya adalah fungsi klinisnya untuk itu nanti. Kalau ada pasien mengalami gangguan diare, maka kita sering tanya, ada lendir enggak, ada darah enggak, baunya bagaimana. Ini karena kita membayangkan kalau gangguan itu hanya pada gangguan pertukaran cairan atau gangguan absorpsi, itu biasanya wujudnya seperti itu. Nanti kita bandingkan kalau gangguan itu kemudian menembus lapisan di bawah mukosa, ya, yaitu lapisan submukosa. Di mana submukosa ini nanti isinya sudah mengandung lapisan-lapisan yang terkait dengan fungsi absorpsi berikutnya, yaitu distribusi atau penghantaran hasil absorpsi ke tubuh, yaitu ada pembuluh darah, ada saraf, ya, kemudian ada kelenjar limfe, ya. Dimana kalau ini kemudian dihubungkan dengan klinis, karena kita bicara anatomi klinis, ya, ketika gangguan atau kerusakan mukosanya itu tidak lagi hanya mengalami gangguan, tapi terjadi kerusakan fisik dan sampai ke submukosa, maka kemudian diare tadi tidak hanya cairan saja, tetapi biasanya akan ada lendir darah. Ya, ada karena di situ submukosnya mulai erosi, ada mulai terjadi perlukaan, pembuluh darahnya juga ikut sedikit banyak tererosi. Dan biasanya gangguan absorpsinya tidak terlalu besar malah, sehingga yang sering terjadi adalah jumlah feses yang keluar justru tidak sebanyak kalau yang diare yang gangguannya di mukosa. Sehingga inilah kemudian sering terjadi kalau gangguannya sampai melukai submukosa, yang terjadi adalah buang air besarnya sedikit, relatif BAB-nya encer tapi volumenya relatif sedikit dibanding kalau diare gangguannya di mukosa. Cuma bedanya di sini biasanya ada lendir dan darah. Nah, sehingga nanti kita bisa bayangkan, oh kalau ada gangguan submukosa kira-kira diarenya disebabkan apa, ya. Kalau yang tadi hanya gangguan fungsi dari fungsi absorpsi, kalau ini sudah bisa jadi apa yang membuatkan erosi itu, membuat erosi. Contohnya karena mungkin masuknya bakteri amuba misalnya, atau terjadi erosi karena bakteri-bakteri yang lain, ya, atau parasit melukai dari mukosa dan submukosa. Nah, inilah kemudian pemanfaatan atau dengan mengetahui struktur anatomi lebih detail, Anda akan bisa mencocokkan atau membuat memahami patofisiologi atau gejala yang muncul pada suatu gangguan di sistem pencernaan, contohnya diare.
Kemudian yang karakteristik yang khas di submukosa ini sudah ada plexus dari saraf-saraf masonry, ya, yang merupakan bagian dari simpatik parasimpatik di saluran cerna. Ya. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah lapisan tunica muscularis. Tunica muscularis ini lebih luar dari lapisan mukosa, utamanya sudah mengandung namanya muscularis, sudah mengandung otot untuk melakukan peristaltik usus. Ya. Dia ada dua lapis, yaitu horizontal dan vertikal. Ya. Di mana di antara lapisan otot itu akan ada serabut saraf yang kita kenal sebagai plexus aurbach atau plexus mesentericum. Di mana otot ini adalah otot otonom, saraf ini adalah saraf otonom, tugasnya memerintahkan otot otonom untuk melakukan gerakan peristaltik sedemikian rupa sehingga ada masa otot horizontal itu yang berkontraksi, ada masa di mana otot yang vertikal itu yang berkontraksi, sehingga kalau otot itu kontraksinya atau sistem saluran pencerna itu kontraksinya sistematis dan baik, teratur, maka terjadi gerak peristaltik yang berjalan dari atas ke bawah. Ya. Misalnya nanti ketika orang menelan, esofagus mulai melakukan gerak peristaltik, misalnya segmen paling atas otot vertikal horizontalnya membuka dulu, maka makanan akan terdorong ke bawah, masuk. Kemudian segmen tersebut akan vertikalnya akan menutup sehingga volumenya akan mengecil sehingga mendorong ke bawah. Di bawah otot horizontalnya membuka atau relaksasi sehingga terdorong ke bawah dan seterusnya. Dan untuk mendorong butuh dorongan ke bawah yaitu dengan kontraksi dari otot segmen tersebut dari yang vertikal dan seterusnya. Nah, itu akan terus berjalan sampai makanan itu masuk ke sepanjang saluran pencernaan. Nah, disinilah kemudian kadang-kadang peristaltik itu ada gangguan. Maka kemudian tubuh atau kita mempersepsikan kalau ada gangguan, kadang-kadang kita mengeluh mual. Ya, kadang-kadang kalau ada keluhan pasien itu muntah. Nah, itu sebenarnya adalah ketidakseimbangan dari peristaltik yang terjadi. Bahkan ada beberapa kasus ketika masa pertumbuhan plexus mesentericus ini terlambat terbentuk atau tidak terbentuk sama sekali. Sehingga nanti kalau Anda ada keluhan bayi baru lahir, itu di hari-hari pertama, beberapa hari dia belum buang air besar. Nah, ini harus Anda cermati, jangan-jangan ini berhubungan dengan plexus aurbach yang belum sempurna terbentuknya. Sehingga pada minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, buang air besar si anak belum lancar. Salah satunya bisa jadi karena ini. Atau bahkan setelah berbulan-bulan, buang air besarnya sering tidak lancar. Bisa jadi ketidakterbentukan atau ketidaksempurnaan plexus aurbach itu permanen. Sehingga terjadi megakolon kongenital. Karena di bagian distal dari bagian yang tidak ada mesentericusnya ini peristaltiknya nggak jalan sehingga lumen ususnya itu nggak bisa membuka dan menutup. Jadilah makanan atau ASI yang masuk dalam perut tidak diteruskan, jadilah lama-lama daerah tersebut menjadi tempat numpuknya makanan yang tidak terhantar ke bawah, lama-lama ususnya yang besar yang namanya megakolon kongenital. Tapi kalau hanya sementara waktu setelah anak itu usia 2 minggu, buang airnya lebih relatif lebih lancar, bisa jadi perkembangan plexusnya, plexus aurbachnya ini optimal dan bagus. Nah, ini contoh-contoh ya, Dik ya. Ketika membaca struktur anatomi tidak sekedar menghafal, tapi kemudian mulai berlatih apa konsekuensi yang terjadi dengan tubuh manusia itu. Ini nanti mungkin dijelaskan Bu Durga dari sisi fisiologi ya tentang peristaltik. Nah, saya akan itu tentang struktur umum
dari lapisan dari apa namanya saluran cerna. Yang kemudian terakhir adalah lapisan serosa yang kemudian itu nanti akan melipat membentuk menyusun peritoneum dari tubuh organ pencernaan, dan itu nanti akan membagi organ pencernaan secara umum menjadi dua bagian, apakah intraperitoneal maupun retroperitoneal. Nah, ini agak dihafalkan memang. Oke. Nah, saya akan yang kemudian yang berikutnya itu nanti secara umum struktur. Kemudian secara umum letak organ pencernaan itu tidak lepas dari gambaran atau proyeksi organ pencernaan di dinding abdomen bagian depan, ya. Dimana nanti kalau Anda, kadang-kadang saya keluarkan soal itu, Dik. Kalau kita memeriksa dinding abdomen memeriksa abdomen, itu basisnya adalah kita memeriksa abdomen itu dari bagian depan. Ya. Kita bisa menggunakan pendekatan apakah regio abdomen itu 9 regio atau 4 regio, monggo, tidak masalah. Ya, Anda mau memakai yang mana. Tetapi yang penting bagi Anda adalah satu, Anda kalau mau memakai 9 regio, Anda harus sedikit banyak harus mengerti nama-namanya. Ya, di mana regio epigastrika, ya, di mana regio hipokondriaka, harus mengerti namanya, karena kalau mengerti nanti kalau Anda nulis dalam rekam medik atau hasil pemeriksaan, teman yang membaca, teman sahabat yang membaca atau tenaga kesehatan lain yang membaca akan bisa membayangkan, oh dokter ini menemukan pelebaran hepar di regio lumbalis kanan, terlebar 2 jari, 3 jari dengan permukaan tumpul atau tajam dan seterusnya, ya. Sehingga yang pertama nanti regio ini memang harus hafalkan di pertama, tetapi kemudian yang harus Anda cermati adalah ada apa di balik proyeksi dinding abdomen itu. Ya. Termasuk nanti ketika Anda melakukan skillab pemeriksaan dinding abdomen dengan auskultasi, sebenarnya Anda meletakkan stetoskop itu harapannya Anda mendengar suara apa atau suara dari organ apa. Apakah kolon, jejunum, ileum, atau mungkin Anda bermaksud mendengarkan suara aliran pembuluh darah atau suara aliran darah di dalam pembuluh aorta abdomen misalnya. Nah, contoh Dik ya, ketika Anda melihat skema ini, maka kita memahami bahwa secara normal ketika posisi pasien itu tidur terlentang, hepar itu akan dominan di dua area besar, yaitu di daerah epigastrik, regio epigastrik dan hipokondriaka kanan. Ya. Yang secara anatomi daerah ini hampir semuanya tertutup oleh kosta. Ya, hampir semua tertutup oleh kosta, sehingga secara normal hepar orang dewasa itu kalau kita lakukan pemeriksaan tidak bisa kita raba mestinya, ya, karena ketika kita meraba tepi kosta bagian bawah itu hepar itu ada di atas kosta itu tertutup. Nah, beda dengan ketika masa bayi baru lahir. Bayi baru lahir secara proporsional heparnya kostanya belum lengkap, sudah lengkap tapi belum menutup sempurna, belum proporsinya masih relatif kecil, sehingga pada neonatus bisa jadi hepar itu masih bisa teraba, itu masih normal, ya, karena hepar posisinya tepi bawah hepar masih melebihi dari tepi arcus costa. Tapi pada orang dewasa kebalikannya, arcus costanya sudah melebar, heparnya sehingga terlindung, dan oleh karena itu pada pemeriksaan fisik abdomen normalnya hepar itu tidak teraba. Nah, manakala hepar itu teraba secara anatomi, maka Anda harus memperkirakan terabanya di sebelah mana. Apakah pada arcus costa yang ada di lumbar kanan, atau di daerah epigastrium, atau di mana. Terus kemudian kalau ada yang teraba di inguinal kanan, itu apa kira-kira apa ya? Teraba keras, mungkin hepar tidak ya?
nanti kita harus memahami kira-kira organ yang bisa membesar sampai inguinal kanan itu apa. Salah satu yang sering adalah spleen, bukan hepar tapi spleen atau limpa ya. Pada kasus-kasus tertentu, contohnya apa nanti Anda lihat ya di klinis ya, itu limpa itu bisa membesar bahkan sampai inguinal kanan sehingga nanti ada pelebaran spleen 1 sampai sekian, ya, bukan heparnya. Terus nanti kalau Anda melakukan palpasi, memeriksa, jangan lupa kalau memeriksa Anda raba, oh ini padat bendanya, ini apakah hepar atau spleen, karakteristik permukaannya seperti apa. Misalnya kalau hepar yang melebar, Anda harus pahami karakteristiknya apa, tepinya tajam, tumpul, kasar, halus. Nah itu nanti akan membantu kita menegakkan diagnosis awal, itu apakah gangguan hepar yang sifatnya akut atau pembesaran hepat yang sifatnya keganasan. Misalnya biasanya kalau tepinya kasar itu biasanya keganasan. Kalau halus, tumpul itu kemungkinan hepatitis atau peradangan akut misalnya gitu ya. Nah inilah kepentingannya kita memahami anatomi untuk klinis adalah salah satunya adalah itu. Ya. Jadi kita waktu pasien mengeluh mata kuning, buang air besarnya, buang air kecilnya kuning kayak teh atau seperti teh, maka kita menduga, oh itu ada hubungannya dengan gangguan hepar. Nah, nanti tolong dipelajari patofisiologinya kencing air teh kayak apa, ujung-ujungnya adalah gangguan hepar. Kalau ada gangguan hepar, maka pertanyaan berikutnya adalah, betul tidak heparnya itu terganggu? Atau mungkin bukan heparnya yang terganggu, atau awalnya bukan heparnya, tapi empedunya yang terganggu. Kalau empedu terganggu, kira-kira membesar tidak empedunya ya? Kalau membesar itu terabanya di mana? Nah, misalnya begitu. Dan kira-kira terabanya itu menimbulkan nyeri atau tidak? Ini kepentingan-kepentingan yang bisa saya jelaskan. Satu contoh lagi, misalnya gangguan abdomen hubungannya dengan yang sering adalah untuk kompetensi dokter umum adalah misalnya radang usus buntu. Maka ketika ada pasien datang dengan keluhan nyeri perut, ya, nyeri perut di daerah pusat misalnya, maka kita harus membayangkan di bawah pusat itu ada apa? Di bawah pusat itu mayoritas adalah jejunum ileum. Kadang-kadang kolon transversum juga sampai sana. Kira-kira kalau ada nyeri di pusat, kalau kolon jejunum ileum atau kolon yang nyeri, sakit, yang memang gangguan, bisa nggak ya menimbulkan nyeri? Kita harus berpikir kritis begitu. Kalau bisa, gimana ceritanya? Kalau nggak bisa, berarti organ lain apa? Organ lain. Nah, nanti kaitannya dengan nyeri abdomen akut yang berawal dari pusat atau umbilikus, itu kita harus hati-hati, kita kembali ke teori river pain. Nyeri alih di mana dermatum, daerah kulit di daerah umbilikus ini itu nanti larinya pada torakal 10, yang itu kebetulan titiknya hampir sama atau bersamaan singgungan dengan saraf-saraf yang menginervasi di daerah usus buntu atau pada inguinal kanan, sehingga inilah yang menjadi salah satu problem ketika kita menemukan nyeri di pusat itu hati-hati, belum tentu, ini sekedar contoh ya, belum tentu itu nyeri di organ di bawahnya, tetapi bisa nyeri di organ lain, tetapi karena dermatomnya satu tempat, itu persepsi tubuh kita mengatakan nyerinya di umbilikus, padahal aslinya untuk kasus ini nyerinya di inguinal kanan yang ada yaitu peradangan dari usus buntu atau appendix. Ini salah satu contoh konsep river pain, dan awalnya belum ada nyeri lokal, belum terlalu kelihatan nyeri lokalnya. Maka di awal-awal nyeri usus buntu akan berawal biasanya dari nyeri di umbilikus. Setelah 24 jam, 48 jam, karena peradangan di lokal makin besar, barulah kemudian nyeri alih itu mulai menghilang, kemudian terjadi nyeri lokal. Nah ini kadang-kadang yang kita harus hati-hati kalau ada sesuatu yang kemudian berhubungan dengan dugaan nyeri alih, kita harus cek
cek pada organ asalnya normal tidak. Nah, itu. Sehingga meskipun nyerinya di ulu hati, di umbilikus, pada saat pemeriksaan anatomi dinding dan abdomen, kita juga kadang-kadang sudah mulai memeriksa titik-titik yang berhubungan dengan apendisitis, yaitu contohnya dengan nyeri lepas tekan di daerah inguinal kanan atau Revson sign dan seterusnya. Ini contoh hal lain. Jadi dinding proyeksi menguasai anatomi proyeksi abdomen itu jadi hal yang penting. Kemudian setelah melihat proyeksi dinding, maka kita juga kadang-kadang perlu atau memahami lapisan dinding abdomen. Nah, ini terutama nanti kalau Anda jadi dokter bedah, penting memahami lokasi-lokasi ini. Tetapi tidak dokter bedah pun, beberapa kasus tetap harus kita pahami, terutama misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus-kasus terjadinya penyakit, keluhan pembesaran atau keluarnya hernia, keluarnya bagian dari entah itu peritoneum, entah itu usus atau organ lain yang masuk ke dalam kanalis inguinalis yang kemudian kita kenal sebagai hernia. Ya, hernia itu nanti bisa hernia skrotalis atau hernia inguinalis tergantung di mana dia, lubang mana yang dia tembus. Sehingga yang perlu Anda cermati adalah memahami lokasi munculnya hernia itu. Nah, ini contoh skemanya. Oke, kemudian itu secara umum. Kemudian organ-organ detailnya ini insya Allah sudah pernah diberikan di blog 6. Ini bisa Anda ulangi bacaan secara cepat nanti. Nah, saya hanya akan beri contoh beberapa kasus menekankan masalah yang kaitannya dengan klinisnya, Dik, ya, anatomi klinisnya. Ya, contoh sebentar ini. Nah, ini contohnya, Dik. Contoh pemanfaatan anatomi klinis. Dan saya Bu Zulka sudah gabung kah, Bu Zulka? Assalamualaikum, Bu Zulka. Atas pundi nggih, Dokter Dirwan? Oh, Bu Zulka, ini kan waktunya berbagi dua, nggih, nanti. Saya tuh ya kurang paham. Kalau dulu itu saya hanya minta setelah Dokter Dirwan gitu, kok ternyata jadi tandem. Tandem nggak apa-apa, makanya ini kita bagi dua aja waktunya. Tadi karena Bu Zulka belum. Ini sebentar lagi saya beri contoh, setelah itu Bu Zulka, nggih, karena waktunya kan saya hanya 1 jam, Bu Zulka 1 jam. Nggih. Saya lanjutkan, nggih, mohon maaf adik-adik. Ini contoh suatu pendekatan anatomis ketika kita memiliki menangani pasien. Ya, contohnya ini seorang perempuan pegawai bank 40 tahun. Ini tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Mengeluh nyeri perut mengeluh nyeri perut sejak 6 bulan yang lalu. Sifat menetap, lokasi bagian atas tengah perut, jadi kira-kira di epigastrium ya. Atau di atas pusat, pasien mengeluh adanya sedikit panas ulu hati, kambuh-kambuhan setahun terakhir. Kemudian pasien mengeluh karena stres pekerjaan, kemudian sering mengobati sendiri dengan minum obat warung gitu ya. Terus kemudian 2 bulan terakhir warna tinjanya berubah dan sering berwarna gelap, kental seperti ter atau kopi. Nah, tergantung pendekatan Anda apa, tetapi kalau anatomi yang perlu kita tanyakan pada diri kita, ini organ yang terkena apa ya? Kemudian diagnosisnya apa? Nah, dua hal ini yang utamanya kalau anatomi. Ya. Diagnosisnya apa? Organnya apa? Nanti diagnosis bisa jadi kita akan berkembang ke penyakit dalam atau penyakit anak tergantung, atau bahkan bedah tergantung kasusnya. Tetapi yang perlu Anda cermati, ini tadi nyerinya di daerah ulu hati. Kembali ke dinding abdomen proyeksi anterior tadi, di bawah permukaan
daerah ulu hati itu apa sih organnya? Yang dominan adalah hepar, kantong empedu, dan ventriculus atau gaster. Maka perlu kita cermati apa ya keluhan nyeri 6 bulan itu bisa muncul di 3 organ itu. Ya. Kalau muncul di 3 organ itu, apa konsekuensinya kalau muncul? Ya. Kalau ada kesakitan itu kemungkinan salah satunya adalah apa konsekuensinya dari suatu rasa sakit atau dari mana rasa sakit itu muncul. Bisa jadi karena peradangan. Kalau yang peradangan hepar, yang namanya radang, masih ingat ada kolor, rubor, dolor, mestinya hepar itu membesar. Nah tadi, pada saat pemeriksaan fisik, Anda raba hepar itu, ada nggak pembesaran hepar? Oh nggak ada. Ya. Tapi ada nyeri tekan. Oh kalau ada nyeri tekan mungkin sesuatunya itu sesuatu yang sifatnya peradangan lain misalnya. Kemudian tadi juga ada gejala di beberapa hari terakhir atau minggu terakhir, buang air besarnya seperti ter atau seperti kopi. Maka Anda harus berpikir, itu dari mana sumbernya ya? Nah, kalau sudah pernah membaca teorinya adalah, kalau buang air besarnya seperti ter atau seperti kopi, bisa jadi itu ada kemungkinan suatu reaksi kimia di mana hemoglobinnya itu bersentuhan dengan asam lambung dan menjadi kehitaman. Karena itu dugaan kita adalah hemoglobin, maka perlu cek lab penunjang pada feses itu ada enggak tes butir-butir sel darah merah ataupun hemoglobinnya. Kalau itu terbukti, maka logika kita kenapa harus bertanya lagi, kenapa kok bisa ada perdarahan? Nah, kita kembali di perdarahannya di mana? Oh, yang adanya asam lambung itu ya di gaster. Berarti perdarahannya di gaster. Gaster itu ada apa sih? Oh, gaster itu pembuluh darahnya. Untuk arterinya ada beberapa cabang arteri yang memvaskularisasinya. Ya, nanti mungkin bicara statistik. Yang paling sering itu lokasi di mana yang ulkus sejauh itu. Nah, nanti kemudian Anda kembali lagi ke kisah di 6 bulan itu awalnya nggak ada buang air besar yang berwarna berwarna hitam tadi. Berarti 6 bulan pertama itu peradangannya masih di mukosa saja, belum sampai ke dalam, belum ada erosi. Nah, kemudian kita tanya, apa sih yang membuat dia erosi? Ya, klinisnya main, masuk. Kira-kira apa sih tadi ada stres. Apa iya stres bisa menambah beban ke dinding lambung? Apakah ada faktor lain? Oh, sering tidak telat makan dan lain sebagainya, termasuk mungkin ada senyawa erosif yang sering diminum atau dimakan dan seterusnya. Sehingga kemudian kita akan berani menegakkan betul itu adalah ulkus ventriculus ya. Betul ini ulkus duodeni ya. Kemudian atau diduga besar itu ulkus duodeni atau DD-nya apa saja, ulkus ventriculus, ulkus duodeni ya. Kemudian kira-kira pembuluh darah yang ikut terpapar yang apa. Nah, sehingga inilah kira-kira satu contoh dan analisanya kenapa kita kemudian berani menduga BAB seperti TER itu karena adanya ulkus di sana. Oke. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain ini fungsi anatomi biar tidak sekedar dihafalkan mati. Tadi ini adalah misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki nggak masalah ya. Tiba-tiba mengeluh nyeri perut 12 jam terakhir di sekitar umbilikus. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah 12 jam berpindah ke kanan bawah dan mual beberapa jam yang lalu. Tubuhnya mulai superbis, mulai menaik meskipun belum hiperpireksi ya, belum panas sekali. Nah, ini yang harus kita cermati, apakah ini gangguan-gangguan yang nyeri alis seperti saya katakan tadi, yang larinya ke apa namanya ke usus buntu atau apendis atau ke yang lain. Yang belum saya singgung adalah contohnya tadi
pada waktu kita dinding abdomen tadi, saya hanya menggambarkan saluran pencernaan, tetapi sesungguhnya kita ingat, kalaupun tadi ini kuadrannya dibagi 9 ya misalnya organ yang ada di sekitarnya yang tidak tergambar kan banyak, apalagi ini pasiennya perempuan. Contohnya di daerah sekitar umbilikus itu bisa jadi di situ kan dekat dengan uterus, tuba falopi dan ovarium. Kalau perempuan pasiennya. Kita jangan kemudian hanya terfokus pada ini umbilikus saja, belum tentu. Bisa jadi kalau kasusnya ini perempuan, meskipun dia ngakunya belum menikah, belum tentu peradangan itu ternyata nanti berujung pada umbilikus. Bisa jadi peradangan atau nyerinya itu karena kehamilan terganggu ektopik. Dia belum menikah loh. Menikah itu kan hubungan sosial, tapi masalah dia hamil atau tidak itu biologis. Banyak orang yang hamil di luar nikah masalahnya. Sehingga ketika kita menduga, ini nyeri alih karena appendicitis. Meskipun kita berpikir gitu, kita harus membuat skenario alternatif, membuat differential diagnosis apa saja yang menyebabkan nyeri di daerah situ. Ternyata salah satunya yang saya pahami adalah contohnya adalah kalau perempuan bisa nyeri karena gangguan kehamilan ektopik, bisa karena ISK, bisa karena yang lain. Nah, tugas kita kemudian memastikan betul nggak kelainan itu di appendix itu. Maka mungkin butuh pemeriksaan penunjang, pemeriksaan urin untuk PP test, ya bisa jadi. Nah, inilah memahami saluran pencernaan tidak hanya kemudian kita menghafalkan saluran pencernaan di situ tuh apa, tapi juga menimbang organ lain yang ada di sekitar itu apa. Ini contoh-contohnya. Itu saja nanti dari anatomi klinis sebagai contoh, masih ada 1-2 contoh di bawah, nanti ketua kelas bisa japri saya, nanti saya kirimi PowerPoint-nya. Untuk selanjutnya monggo Bu Zulhah untuk fisiologinya terkait dengan sistem pencernaan. Terima kasih Dr. Dirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Bu. Matur nuwun. Coba saya izin share untuk PPT-nya. Fisiologi dan sedikit nanti patofisiologinya tentu tidak detail sekali, nanti yang detail akan disampaikan oleh bagian-bagian yang lain yang lebih klinis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan refreshing ya. Dulu sudah mendapatkan mata kuliah ini di blok biomedik ya, di blok berapa? 6 ya. Blok 6. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Nah, hari ini kita refreshing lagi untuk mengingat ya sistem gastrointestinal, dan nanti harapannya bisa menjadi jembatan untuk memahami lebih mudah pada aspek-aspek klinis ya, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gastrointestinal. Nah, tujuan belajarnya saya kira nanti dibaca sendiri ya ini atau ini ya. Mekanisme terutama ya, mekanisme kerja dari organ atau segmen dari sistem gastrointestinal dan pengaturannya,
dan juga mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme patofisiologi gangguan sistem dari gastrointestinal. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Dirwan bahwa dari sisi anatomi ya munculnya tanda dan gejala gangguan dari gastrointestinal itu sangat erat kaitannya dengan topografi, vaskularisasi dan inervasi. Nah, ini ya. Nah, nanti ditambah dengan fisiologi, mekanisme fungsi organ, di situ terjadi proses apa yang terjadi. Nah, tentu ini nanti akan menjadi lengkap dengan metabolisme ya, metabolismenya seperti apa? Seperti tadi misalnya hepatitis tadi ya, gangguan hepar, tentu nanti dari topografinya ya, pemeriksaan fisiknya, kemudian kita ingat juga vaskularisasi dan inervasinya, mekanisme apa kerja dari hepar ya, mengapa bisa terjadi mukosa yang kuning. Nah, ini nanti metabolismenya juga. Dan semuanya, fesesnya juga ya, kalau tidak ada empedu misalnya ya obstruksi, tentu fesesnya akan menjadi banyak mengandung lemak dan sebagainya. Nah, ini nanti terkait semuanya anatomi dan fisiologi ini ya akan menjadi salah satu bagian yang harus selalu diingat dalam melakukan pemeriksaan, diagnosa maupun terapi. Ini tadi saluran-saluran sudah dijelaskan Dr. Dirwan. Nah, ini mukosan lapis-lapisannya sudah. Nah, ini ya pembuluh darah dan saraf juga lapisan-lapisannya saya kira sudah. Ada plexus saraf. Ini nanti saraf sangat penting juga fungsinya untuk pengaturan. Kalau pembuluh darah tentu suplai ya, suplai oksigen dan nutrisi untuk kehidupan dan energi kerja dari seluruh bagian dari lapisan gastrointestinal ini, dan juga nanti untuk proses menyerap ya, menyerap ini nanti venanya ini. Nah, prosesnya dari awal sampai akhir secara simple, mulai dari masuknya makanan ya, ini sudah kita harus berpikir pasiennya ini nggak mau makannya karena apa ya, ternyata ya, ingestion atau masuknya makanan itu juga banyak sekali yang mempengaruhi di sini saraf, dan tidak hanya saraf di sekitar mulut, tetapi juga ternyata otaknya juga ya. Di otak ini ada apa? Apakah dia stres juga ya, sehingga tidak mau makan. Nah, ini kan ngambek itu ada dua ya. Nah, orang stres itu ada dua, bisa makan terlalu banyak, pelariannya ke makanan, atau sebaliknya menjadi tidak mau makan. Nah ya, kemudian apa yang menyebabkan orang tidak mau makan, kita juga tahu ada zat-zat ya nanti yang menyebabkan mual. Nah, nanti mual dan muntah, kalau orang sudah mual tentu nanti tidak mau makan juga ya, tidak ada makanan yang rasanya enak, tidak mau makan. Kalau orang tua mungkin masih bisa memaksakan diri untuk makan ya, karena mungkin takut sakitnya tambah parah, dia sudah tahu ya tentang efek dari sakit, kemudian juga takut mati mungkin ya. Nah, sedangkan pada anak-anak ini yang tidak tahu seperti itu, tentu ya benar-benar tidak mau makan ya. Dan ada setelah masuk makanannya ini banyak hal, palatabilitas dari makanan dan sebagainya, banyak sekali ternyata yang mempengaruhi dari ingestion ini. Kemudian mekanika digestion ya. Jadi di mulut itu nanti akan mengalami proses mengunyah ya, kemudian menghancurkan, mengunyah, mengaduk-aduk juga ya, memindah-mindahkan, mengulum dan sebagainya. Ini di mulut prosesnya, setelah itu kemudian ditelan. Di sini sudah ada peristaltik dari esofagus. Nah, esofagus itu juga organ otot ya, dia juga banyak gangguan nanti di sini yang menyebabkan mungkin makanannya belum dikunyah atau makanannya masih besar udah ketelan di sini, sehingga menyebabkan peregangan dari esofagus berlebihan ya. Nah, kemudian tiba-tiba makanan tidak bisa jalan dengan lancar, apa yang terjadi ternyata cekukan ya, cekukan, hikap misalnya. Di sini juga ada proses tersedak ya. Kemudian nanti masuk ke dalam lambung, di sini juga akan ada proses mekaniknya dan juga proses kimiawi dengan gastric juice ya, ada asam lambung dan juga
lipase dan untuk protein ada renin ya. Nah, ini kemudian setelah itu baru masuk ke duodenum. Nah, di duodenum nanti akan mendapat banyak sekali. Jadi duodenum ini masih asam ya. Jadi tadi menyambung penjelasan dari Dr. Dirwan bahwa kalau melena atau fesesnya hitam, nah ini perdarahannya di mana kita curiganya? Tentu di atas. Di atas yang di mana masih bersinggungan dengan asam lambung dan juga mengalami proses pencernaan. Jadi bisa sampai ke duodenum, ya usus 12 jari. Karena asam lambung ini ikut nanti begitu masuk ke dalam duodenum, ya duodenum akan menjadi asam sementara ya. Nah, nanti kemudian akan terjadi proses netralisasi dengan basa yang berasal dari pankreas. Nah, tapi duodenum ini masih bisa terpacan ya, terkena asam lambung. Jadi perdarahan-perdarahan di atas di sini atau bahkan mungkin ada bisa juga orangnya makan darah ya, minum darah, makan didih ya. Nah, ini bisa juga ya, semua yang mengandung darah. Melalui proses pencernaan sehingga nanti akan, tetapi kalau di bawah sini yang tidak lagi mengalami proses pencernaan, tidak terkena asam, nah nanti warna darahnya akan merah ya, apalagi kalau di bawah di sini, nah, di kolon ya. Ini tentu akan terlihat merah seperti darah umumnya. Nah, kemudian proses kimiawi yang lain dengan enzim-enzim ya, yang di selain lambung tadi di sini nanti ada pankreas, kemudian juga dari dinding usus itu sendiri ya di duodenum. Nah, nanti yeyunum dan ileum ini terutama adalah proses untuk menyerap. Penyerapannya nanti akan ada dua proses, yang satu melalui pembuluh darah, masuk ke dalam pembuluh darah dan juga ke dalam limfe ya. Proses masih sampai ke usus besar, masih ada penyerapan air, mineral dan ada pencernaan oleh bakteri juga di sini. Nah, ini nanti akan kita bahas secara cepat ya karena namanya review. Oke. Pengaturannya di sini dengan saraf hormon dan sistem saraf enterik ya, tadi saraf di alimentari itu di sistem gastrointestinal, itu ada sensorik dan juga motorik ya. Sensoriknya ini nanti mengikuti dia serat-serat dari, kalau sering dikacaukan juga dengan simpatis parasimpatis, tapi sebenarnya sensorik ini sendiri. Sensorik itu yang berasal dari usus keluar dari usus menuju ke medula spinalis. Nah, kemudian kalau yang mienterik tadi adalah refleks pendek, jadi hanya ada di situ, ada di mukosa ya, mienterik, jadi dia nanti akan kita lihat. Kemudian sistem nanti ada refleks pendek dan refleks panjang. Nah, kimiawi, nutrisi ataupun kimiawi dari asing, obat-obatan dan sebagainya, ini semuanya bisa mempengaruhi proses di dalam saluran pencernaan. Nah, ini tadi refleksnya ya, refleks pendek, lokal, hanya di sini saja ya. Kemudian kalau refleks panjang ini dibawa sampai dari medula spinalis naik ya, kemudian dibawa oleh saraf vagus. Nanti yang refleks panjang ini diatur oleh medula ya, biasanya refleks-refleksnya nanti ada refleks muntah, ada refleks hikap tadi, kemudian ada refleks lagi keluarnya saliva, refleks keluarnya gastrin ya, dan pembentukan asam lambung. Nah, ini semuanya ada refleks pendek maupun refleks panjang. Baik. Oh, ini stimulusnya ya, stimulusnya dari lumen ya. Ini ada short refleks dan juga ada, kalau short refleks hanya di sini saja lokal sampai ke plexus mienteriknya ya, sedangkan yang long refleks ini sampai ke susunan saraf pusat. Bisa di medula spinalis, medula oblongata ya, dan sampai ada yang di hipotalamus.
Nah, integrasi antara endokrin dan saraf di sini stimulusnya adalah gerakan dari makanan yang bergerak, kemudian distensi dari dinding, ya, karena adanya makanan atau yang lain, kemudian juga adanya asam dan makanan itu sendiri. Nah, kemudian ini akan merangsang sel-sel endokrin yang ada di dalam stomak maupun intestinum dan menyebabkan rangsangan menuju ke sel-sel gastrointestinal hormon. Nah, sel-selnya kemudian berkontraksi menghasilkan hormon, ya. Nah, nanti hormon dan saraf ini bekerja sama, ya, untuk mengelola tadi. Tugas utamanya dari sistem pencernaan adalah mengelola makanan, ya, makanan minuman yang masuk, mencerna sampai bisa diserap, kemudian mengeluarkan sisa-sisanya. Nah, ini fungsi masing-masing segmen kita langsung, ya. Nah, mulut, ini ada bibir pipi mengatur, gigi mengunyah, lidah ini memposisikan, ya, ke kiri ke kanan, gitulah semuanya. Ini juga ada sarafnya, ya, sehingga kalau lidah nggak bisa menggerakkan ke kiri ke kanan, rahang nggak bisa membuka menutup, misalnya pada kejadian gangguan saraf bisa terjadi. Nah, gangguan saraf nanti kompleks, ya, jadi bisa karena berbagai hal sampai bisa miastenia gravis saja bisa, tergantung nanti yang diserang bagian apa, ya. Jadi patofisiologi dari otot itu nanti semuanya akan mempengaruhi organ otot, termasuk organ-organ yang ada di dalam sistem gastrointestinal ini bisa terpengaruh. Proses salivasi, ini saliva, ya, glandula-glandula saliva ini digunakan untuk membasahi makanan, kemudian isinya saliva kan, ya, ada mukus, melicinkan, ada amilase betialin, garam, fosfat menjaga pH, klorid, amilase, urea, asam urat, dan juga ada imunoglobulin A, ya. Nah, ini semuanya akan membuat makanan itu menjadi nyaman untuk ditelan. Telan, ya, melalui faring, menelan, esofagus terus, ya. Nah, refleks salivasi tadi ternyata ada refleks pendek dan ada refleks panjang. Refleks pendeknya, ya, ini maaf, ini semuanya adalah refleks panjang, ya, karena sampai ke pusat yang ada di medula. Nanti yang refleks pendek itu ada di intestinum, ya. Refleks panjang karena sampai ke medula. Tapi rangsangnya itu ternyata bisa terkondisi dan tak terkondisi. Yang terkondisi itu sudah ada memori di dalam otak seseorang, ya. Begitu kita cerita tentang mangga muda gitu, ya, tentang nanas dan sebagainya, mungkin yang makanan-makanan yang menyebabkan ludah banyak keluar, saliva banyak keluar, nah ini langsung, ya, membayangkan, melihat, mencium makanan, ini sudah akan merangsang pusat salivasi di medula dan kemudian akan dibawa oleh neuron parasimpatik merangsang kelenjar saliva. Sedangkan yang terkondisi ini karena ada makanan di dalam mulut. Nah, rangsang lain selain makanan mungkin ada benda asing, atau ada iritasi atau infeksi di dalam mulut sehingga terjadi juga proses banyak saliva yang keluar. Nah, sekarang saliva yang keluar di mulut itu bisa nggak ditelan? Nah, mungkin pada bayi yang refleks menelannya juga masih kurang baik. Nah, ini kadang-kadang jadi saliva yang keluar itu tidak ditelan, ya, sehingga keluar. Ngeces, ya. Nah, ini. Jadi ngeces itu, ya, kasusnya bukan karena hanya salivanya yang keluar banyak, tetapi juga karena refleks menelan dari saliva yang keluar di dalam mulut itu yang tidak bisa terus dengan baik. Oke, ini nanti bagan-bagannya silakan dicermati. Nah, ini, ya, hipersalivasi, bisa infeksi, sariawan, gigi berlubang bisa juga, ya. Gigi palsu di awal-awal mungkin, ya, risih gitu, ya, rasanya
tidak nyaman, lah ini bisa menyebabkan salivasi terus-menerus. Ada obat-obatan tertentu yang merangsang pusat saliva, racun, atau ada perubahan kimiawi tubuh pada ibu hamil, pada infeksi sistemik serius seperti rabies, TBC, dan sebagainya ternyata bisa mempengaruhi salivasi ini. Kemudian menelan ya, ada fase volunteer, sadar, makanan ditekan ke belakang, masuk ke sini, ya, dioleh lidah ya, ke palatum, masuk ke faring, kemudian terjadi refleks. Setelah ada di faring, refleks ya, refleks menelan, menutup jalan pernafasan dan membuka esofagus. Nah, ini ya prosesnya. Sehingga makanan itu bisa berjalan di masuk ke dalam esofagus, tidak masuk ke. Nah, ini kan kita perhatikan secara anatomi bahwa mulut itu di bawah, ya, dari bawah, terus ke belakang. Nah, ini esofagusnya di belakang ya. Sedangkan hidung itu ada di atas salurannya dan tracheanya ini ada di depan. Sehingga di sini terjadi persilangan. Mulut bersilangan dengan pernafasan. Nah, di sini nih. Nah, ya. Kalau tidak hati-hati memang pada saat menelan itu harus tahan nafas ya. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak bisa untuk menahan nafas, berbicara, tertawa, lari-lari, dan sebagainya, ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan penutupan jalan nafas secara sempurna sehingga terjadi tersedak. Nah ini ya, esofagus, lumayan ini masih mukosanya itu belum terlalu berliku-liku ya di sini. Ini terutama adalah mukus ya, hasil sekresinya ya sebagai pelicin. Jadi makanya makanan itu sebaiknya dikunyah secara cukup agar supaya nanti esofagus ini tidak mengalami gangguan karena makanan yang masih kasar dan kering ya. Nah, meskipun esofagus ini mengeluarkan mukus, tapi juga dia nanti terangsang oleh adanya makanan. Jadi makanan yang kita kunyah, jadi makanan yang ada di mulut itu juga nanti mempersiapkan ya, merangsang persiapan esofagus ini untuk mempersiapkan mukusnya. Nah, kalau terlalu cepat mengunyah, terlalu cepat menelan, terburu-buru, nah ini yang sering menyebabkan seret ya, kalau bahasa Jawanya ini seret, makanan ini sulit lewat di esofagus sehingga sakit sampai ya rasanya. Karena kalau esofagus terlalu terjadi distensi yang berlebihan itu ternyata efeknya juga ada pada pernafasan sehingga tidak bisa bernafas sampai tidak bisa bernafas. Gangguan bernafas ya. Oke, kita lanjutkan. Kok hilang ya? Kita sambung ke motilitas usus. Motilitas usus ini tadi ya dilakukan oleh ini esofagus, maaf ya. Motilitas esofagus. Esofagus ini 25 cm kira-kira dijaga oleh 2 sphincter. Ya, sphincter esofagus bagian atas mencegah udara masuk ke gastrointestinal dan sphincter esofagus bawah mencegah isi lambung kembali ke atas ya. Ini ada sphincter-sphincternya di sini. Di sini. Ini kalau sudah sampai masuk sini tentu tidak bisa ke atas. Ini gangguan faring dan esofagus ya yang mungkin bisa terjadi. Ini banyak sekali. Juga esofagus, dia sphincter atas, bawahnya, kemudian gangguan menelan, disfagi, odinifagi, bisa karena esofagisitis, kanker pada esofagus, akalasia, beberapa permasalahan otak juga bisa ya, seperti stroke, kejang esofagus, bulbar palsi, miastenia gravis, multiple sclerosis, dermatomyositis, distrofi myotonik, dan juga sampai Parkinson. Ini ternyata semuanya bisa menjadi penyebab ya.
dari gangguan-gangguan pada proses menelan, karena proses menelan tadi juga melibatkan refleks pendek maupun refleks panjang. Refleks panjang berarti sampai ke otak dan otot-ototnya ya. Jadi berbagai gangguan-gangguan penyakit-penyakit otot ini juga ternyata bisa mempengaruhi organ-organ otot, termasuk pada gastrointestinal. Tadi cegukan ini ya bisa terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial. Pada beberapa orang mungkin adanya tumor di otak, bisa juga ya terjadi cegukan. Ya. Tetapi cegukan bisa juga karena dilatasi esofagus, gaster ya, juga terjadi abdominal distensi yang kemudian menimbulkan sesak nafas sehingga akan terjadi penurunan kadar CO2 serum. Dan penurunan CO2 serum ini ternyata juga bisa oleh gangguan ginjal ya. Jadi hikap atau cegukan ini bisa menjadi tanda berbagai penyakit yang tidak sekedar ada di gastrointestinal saja. Pernah mendengar mungkin ada yang ini yang gangguan di otak? Ini ya semua ini sudah pernah saya temui ya. Kalau yang kita yang sering mungkin yang di sini yang tengah ini ya. Makan keburu-buru ya kan? Nah, ini yang sini. Tapi pada orang yang mengalami gangguan ginjal ini saya temukan juga dia cekukan terus-menerus ya. Begitu juga dengan ini pada tumor ya, tumor otak. Ini pada orang yang mengalami itu juga ternyata cekukan terus-menerus. Kita lanjut ke lambung. Kita cepat ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti langsung saja. Interupsi, buka mic dan menyampaikan bahwa ingin bertanya ya. Karena waktunya juga sangat singkat. Lambung ya, lambung ini mukosanya sudah lebih berliku-liku sehingga membuat gastric pit atau cerukan-cerukan gitu ya. Yang nanti setiap di sel-sel itu akan lambung, motilitas lambung ini di fundus dan bodi atau di korpus ini yang banyak mengalami proses peristaltik untuk mencampur ya makanan. Nanti makanan masuk sini, kemudian nanti dibalikkan lagi ke atas. Di sini masih ditutup toh, masih ditutup. Jadi makanan tidak bisa ke sana, nanti balik lagi ke atas. Begitu diaduk di dalam lambung ya. Nah, ini area piloris, ini dindingnya tebal, kontraksi peristaltiknya yang kuat, yang sering untuk mencampur. Nah, sekali lagi, semua proses-proses ini kalau ada gangguan di sini nanti tentu akan menimbulkan berbagai ya, misalnya atoni lambung ya karena gangguan saraf. Nah, jadi lambungnya akan diam, tidak bisa bergerak, maka makanan akan di sini, tidak digerakkan kemana-mana, tidak dilanjutkan ke duodenum ya, atau dia lambat sehingga proses pembentukan bisa terjadi busa atau terjadi gas dan sebagainya di sini yang bisa nanti menimbulkan dispepsia. Fungsi lambung itu menyimpan sementara ya, tadi mengaduk ya dengan gelombang konstriktor peristaltik lemah menuju antrum per 20 detik. Nah, ini kalau frekuensinya turun tentu nanti ya ada efeknya ya. Kemudian enzimnya yang penting hanya ada 2 ya. Mungkin renin untuk susu dan satu lagi adalah lipase. Absorpsinya belum terjadi, hanya digunakan untuk obat-obatan ya. Yang larut lemak seperti aspirin ini sudah bisa. Nah, kita langsung lanjut saja. Sekresinya kita sambil melihat di sini. Nah, ini ya. Tadi di gastric pit atau di cekungan ya. Jadi dari mukosa ini di sini ada berbagai sel ya. Nah, sel yang di leher ini di sini ini menghasilkan mukus bikarbonat, kemudian ada sel parietal menghasilkan gastric acid ya HCl, dan kemudian juga faktor intrinsik yang digunakan untuk absorpsi B12, vitamin B12, kemudian juga ada enterochromaffin like cell ini menghasilkan histamin,
ada juga sel-sel chief ya menghasilkan pepsin, gastrik lipase, kemudian ada sel D ini menghasilkan somatostatin, sel G menghasilkan gastrin, dan ada lagi sel X A-like enteroendocrine cell ini menghasilkan grelin ya. Grelin ini nanti ada yang di mukosa dan ada di jauh di dalam ya, di submukosa sel-selnya. Dan juga grelin ini memang tidak hanya diproduksi oleh lambung tetapi juga diproduksi oleh hipotalamus, pituitari, hipokampus ya, korteks, dan adrenal, intestin juga menghasilkan di intestin ya. Pankreas juga di bagian yang lain ya. Nah, grelin ini nanti fungsinya untuk dia akan merangsang keluarnya growth hormone, kemudian atau merangsang lapar, dan untuk proses pertumbuhan ya, untuk kalau ada gangguan energi, kekurangan energi, nah ini akan keluar grelin. Nah ini pembentukan ada HCl, kemudian juga bikarbonat ya, ini ya. Pertama ini yang kita ingat, air dengan CO2 dari proses metabolisme ini oleh karbonik anhidrase akan dikombin menjadi H2CO3 atau asam karbonat dan mengalami ionisasi menjadi H+, HCO3- atau ion karbonat ya. Kemudian ion karbonat ini akan dipertukarkan ya oleh sel di lambung ini dengan HCl, minus dengan minus dipertukarkan. Nah, HCO3-nya akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah, Cl-nya nanti akan keluar. Nah, ini pompa proton ya. Pompa proton adalah yang dirangsang oleh gastrin. Gastrin yang dihasilkan oleh sel G tadi, nah, sel G itu akan terangsang oleh saraf parasimpatis. Ya, saraf parasimpatis nanti seperti pada proses salivasi tadi, ya, adanya rangsang, kemudian saraf akan terangsang, saraf parasimpatis terangsang, kemudian keluar gastrin. Nah, gastrin ini sangat penting peranannya dalam proses ini, dalam pompa proton ya, pompa ion hidrogen yang dipertukarkan dengan ion kalium yang menggunakan energi di sini ATP. Baik. Nah, ini pepsin ya mencerna protein. Baik, lanjut aja. Itu ilustrasinya. Nah, ini tadi regulasi dari gastric secretion ya. Jadi keluarnya gastrin tadi untuk merangsang pembentukan HCl, gastrin ya. Nah, ini karena membayangkan makanan saja atau sudah melihat makanan, mencium makanan, atau makanan sudah ada di dalam lambung. Jadi ada dua juga seperti saliva ya. Jadi refleks panjang dan terkondisi dan tak terkondisi tadi ya, atau refleks kortikal atau sefalik di sini disebutnya ya. Fase sefalik dan fase gastrik dan fase intestinal, ada 3 fase. Sefalik baru membayangkan, kalau gastrik makanan sudah ada di dalam lambung, sedangkan fase intestinal ini makanan sudah ada di dalam usus 12 jari, ini masih keluar gastrin ya, untuk terus merangsang produksi dari gastric juice. Saya kira begitu. Kita lanjut saja. Pada gangguan di sini adalah muntah ya. Muntah dapat terjadi akibat adanya rangsangan dari struktur pada sistem saraf pusat maupun perifer. Kita langsung melihat ke skemanya aja ya. Berbagai penyebabnya bisa gangguan saluran cerna. Pada orang yang takut gemuk itu sering juga merangsang pada faringnya gitu ya. Nah, ini bisa juga merangsang muntah. Setelah makan dengan puas kemudian dirangsang untuk muntah agar supaya tidak berlebihan makanan. Berbagai gangguan metabolik, hipoksia, bau-bauan, gangguan keseimbangan, keracunan, obat ya. Gangguan metabolik ini
peningkatan, penurunan dari berbagai komponen yang ada di dalam tubuh, yang tadinya tidak ada menjadi ada, faktor nekrosis dan sebagainya. Ini semuanya bisa mengganggu pusat muntah ya. Nanti mekanismenya ada nausea, mual, kemudian retching, ini persiapan ya untuk terjadinya emesis. Nah, emesis ini muntahnya ya, keluarnya makanan dari lambung keluar, bisa sampai dari duodenum, maksimal duodenum ya, duodenum dan lambung itu bisa keluar isinya. Kalau muntahannya itu masih warnanya kuning ya, pahit, itu masih dari lambung, tetapi nanti kalau sudah warnanya hijau, berarti apa kalau hijau? Adalah empedu ya, berarti empedu itu jadi substansi yang berasal dari usus 12 jari, ini bisa keluar ya, saking banyak kekuatannya memuntahkan itu ya, proses emesisnya. Nah, ini yang mekanisme yang gangguan labirin ya. Nah, ini ada juga gangguan yang lain, bisa saya sampaikan di skema ini mekanismenya. Jadi pusat muntah ya, semua tentu terjadi karena terangsangnya pusat muntah ya. Ini yang pusat muntah ini kemudian akan merangsang ini tadi proses ini. Mana mekanismenya muntah mana? Oh, enggak ada. Ya, mekanisme muntah nanti kemudian tahan nafas ya toh, kemudian kontraksi dari otot-otot dari perut, terus terbuka sphincter dari lambung sehingga terjadi peristaltik balik. Nah, ini peristaltiknya balik. Nih di pusat emetik. Nah, pusat emetik ini ternyata kan dia mendapatkan rangsang dari berbagai, dari high center ya, dari otak ini, memori ya. Nah, ini dari memori dan proses antisipasi dan sebagainya, ini juga bisa ya, mengingat sesuatu yang menyebalkan, bikin marah, terus kemudian menakutkan, kemudian apalagi menjijikkan ya, ini bisa semuanya merangsang sini ya. Begitu juga pada saat itu bukan lagi memori, tetapi terjadi melintas di yang tidak biasa, melintas di farm ya, di lewat kandang sapi atau kandang kambing atau ayam dan sebagainya ya, mungkin yang rumahnya selalu bersih, kemudian datang ke desa, mau masuk ke rumah seseorang, di depan rumah banyak kotoran ayam atau bebek dan sebagainya, mungkin ini juga bisa ya, ini langsung ke high center sini, penciumannya maupun penglihatannya, atau nyeri juga ya. Oke. Kemudian ini gangguan keseimbangan. Nah, juga nanti dari daerah faring bisa juga ya, glossopharyngeal dan trigeminal efferent, ini ya juga merangsang di solitary tractus nucleus dengan histamin ya, ini serotonin. Nah, ini juga nanti kan bisa merangsang pada pusat emetik. Gangguan pada stomach oleh berbagai hal, bisa lokal iritasi, bisa juga bloodborne emetik ya, beberapa obat-obatan yang diminum ini bisa ya menyebabkan gangguan dan proses muntah. Oke. Gangguan lain ini misalnya gastritis karena infeksi atau zat korosif yang lain, juga akan terjadi hipersekresi dari asam yang menyebabkan gastritis, atau karena kecemasan ya, depresi, kemudian juga dispepsia yang karena gastritis, dan GERD ini reflux ya, GERD itu reflux. Ini proses ini juga bisa terjadi karena atoni atau paresis dari vagus ya, paresis vagus jadi atoni, nanti bisa terjadi terkumpulnya makanan di dalam lambung yang tidak bisa diaduk, digerakkan, dan ini juga akan menimbulkan berbagai gangguan. Kita lanjutkan ke pankreas. Pankreas ini ada dua di sini.
ada sel-sel asiner yang menghasilkan enzim-enzim, dan juga pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kita lanjut saja. Pengaturannya juga ternyata melalui nervus vagus juga ya. Jadi meskipun ini diawali dari makanan yang ada di dalam duodenum, jadi asam ya, asam dari lambung ke duodenum yang menjadi asam ini akan merangsang sel-selnya ya, merangsang saraf, kemudian akan terjadi proses pengeluaran dari sekretin dan kolesistokinin yang kemudian dua-duanya ini akan menyebabkan kontraksi dari sel-sel tubulus asiner menghasilkan enzim-enzim yang kolesistokinin ini nanti juga akan empedu ya, selain pada pankreas juga akan efek pada empedu. Sekretin ini terutama nanti untuk ion karbonat. Nah, ini usus 12 jari, di sini ada sphincter of Oddi ya, ini yang merupakan sphincter atau muara untuk yang berasal dari hepar dan juga dari pankreas. Oh, maaf. Mana ini jadinya? Share saya di mana ya? Kok hilang? Saya ulangi ya. Oke. Nah, ini masih gambaran skema ya dari tadi regulasi dari sekresi pankreas. Di sini asam dari lambung. Asam, makanan yang asam ini yang dari lambung kemudian merangsang kolesistokinin dan sekretin. Yang sekretin ini terutama nanti untuk sekresi air dan HCO3 ya, sedangkan kolesistokinin ini yang digunakan untuk rangsang keluarnya enzim-enzim dan juga nanti kontraksi dari kantong empedu. Nah, ini jadi yang mengatur ada asam lambung, lemak dan makanan lain, dan juga rangsang vagus. 3 hal ini nanti yang akan memulai ya aktivitas pankreas. Dan usus ini 12 jari, ya, pankreas ada menempel di situ, kemudian hepar tadi ada di atasnya ya. Nah, ini kantong empedu di sini, nanti muara dari empedu dan muara dari pankreas ini akan menyatu ya, keluar di tadi muaranya di ada sphincternya namanya sphincter Oddi. Ini ya, ini dari hepar, ini ada kantong empedu, ini dari pankreas. Nah, duodenum ini nanti akan mendapatkan enzim yang sangat lengkap ya. Jadi gabungan dari pankreas, dari usus itu sendiri yang mukosanya sudah seperti ini ya, kemudian dan juga ada sel-selnya tadi, sel-selnya ada tipe selnya, ada sel untuk absorpsi, sel globet menghasilkan mukus ya, sel endokrin, sel panet yang menghasilkan lisosim. Nah, kemudian juga ada sel di glandular Kripp-Lieberkühn, ini ada sel S yang menghasilkan tadi sel sekretin dan juga kolesistokinin. Nah, fili-fili kita menyebutnya sudah fili, tidak lagi cekungan tapi mukosanya itu membentuk fili-fili. Ya, seperti ini. Yang di dalam dari fili-fili ini ada pembuluh darah, karena nanti prosesnya untuk menyerap ya. Jadi darah di bawah percabangan ini arteriol, kemudian kapiler ini ya. Nah, nanti ini venul, kemudian yang tengah ini adalah pembuluh darah lakteal.
Karena tadi ada dua ya, menyerap, nanti yang molekul-molekul besar, lemak dan protein yang belum menjadi asam amino, ini mungkin kuman juga, bongkahan-bongkahan yang besar, itu nanti masuknya ke pembuluh lakteal, sedangkan molekul-molekul kecil seperti mineral, ya glukosa, ya monosakarida dan asam amino, ini nanti masuknya ke dalam pembuluh darah. Motilitas, ada dua pola dasar, adalah proses segmentasi dan peristaltik, yang fungsinya adalah untuk mencampur isinya, memaksimalkan paparan isi ke membran sel usus, ya, supaya apa? Supaya mudah diserap. Ya. Mencampur ini pada proses mencerna dengan enzim. Terus yang kedua, memaksimalkan paparan isi ke dinding dari usus, ini untuk proses penyerapan, dan kemudian propulsi isi ini untuk menggerakkan ya, menggerakkan sambil diserap, digerakkan terus. Nah, nanti yang diserap hampir habis, nah masuk ke dalam usus besar ya, di proses berikutnya. Nah, segmentasi itu prosesnya seperti ini. Jadi makanan ini yang mencampur ya, yang atas ya, nanti bongkahan makanan ini disebut dengan bolus. Bolus ini nanti dipotong tengahnya, yang satu menuju ke atas dan ke bawah, jadi mencampur. Setelah tercampur lagi di sini nanti dipotong lagi ya. Nah ini kalau peristaltik ini nanti sebaliknya ya. Jadi makanan, kemudian di sini kontraksi di bagian lebih anterior ini kemudian akan mendorong bolus menuju ke posterior. Jadi bisa untuk mengaduk dan juga nanti menggerakkan ya. Kalau mengaduk tentu tidak bergerak ya. Nah, ini yang menggerakkan yang ini. Bolus kontraksinya ada di sebelah anterior sehingga mendorong bolus itu menuju ke lebih posterior. Gangguan gerakan ini ileus, obstruksi, dan konstipasi ya. Nah, nanti akan terutama di sini ya tadi karena ada peristaltiknya terlalu berlebihan, kemudian bagian yang lain itu malah relaksasi sehingga ususnya itu mengendor. Nah, ini bagian yang kontraksinya lebih aktif ini kalau tidak seimbang dia bisa terjadi invaginasi. Ya, sehingga masuk ke dalam usus yang rileks. Akhirnya kejepit. Ya. Ini salah satu terjadinya proses itu. Nah, ini juga ada katup-katupnya, katup ileosekal ini mencegah kembalinya fekal. Kalau sudah di usus ya, usus kecil harus masuk ke usus besar. Nah, ini ada katup ileosekal yang akan mencegah fekal dari kolon kembali ke usus. Oke, kita lanjut saja. Ini sudah dibahas. Nah, ini adalah proses pencernaan ya, nanti bisa dilihat-lihat ini tepung ya oleh pankreatik amilase diubah menjadi maltose dan maltotriose. Nah, nanti trigliserid ini akan oleh lipase menjadi monogliserid dan fatty acid ya. Tripsinogen akan diubah menjadi tripsin, kemudian akan mengubah protein menjadi polipeptid dan juga dengan karboksipeptidase bisa menjadi asam amino. Nah, ini pencernaan atau metabolisme pencernaan pemecahan makanan di dalam saluran pencernaan menggunakan enzim-enzim. Kemudian liver ini ya proses salah satu organ aksesoris dari pencernaan yang sangat penting. Kita lihat di sini ada sistem pembuluh darah, ada pembuluh darah arteri dan juga vena cava.
kemudian ada portal tract ya, yang ini terdiri dari 3, ada arteri, vena, dan juga saluran empedu. Nah ini semuanya nanti bermuara di sini ya, di vena sentral. Kita lihat seperti ini ya. Jadi darah dari arteri ya, dan makanan yang berasal dari lumen usus diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah vena porta ya, vena porta hepatica. Nah ini kemudian akan bercampur di sinusoid ya, kemudian menuju ke vena sentral di situ. Ya, karena hepar ini memang sebagai salah satu organ yang digunakan untuk menyerap, menyimpan ya. Di situ fungsinya banyak sekali kita lihat. Ya. Sekresinya membentuk empedu yang berasal dari salah satu komponennya adalah bilirubin. Ya, bilirubin itu dari pecahnya sel darah merah. Nah, sel darah merah kan umurnya berapa? 120 hari kira-kira. Nah, kemudian setelah pecah, nah itu ya nanti ada terbentuk, salah satunya adalah bilirubin yang nanti akan dibuat menjadi empedu. Ya, di metabolisme menjadi empedu. Jadi kalau terjadi pecahnya sel darah merah juga terlalu banyak, bisa juga nanti kelebihan empedu, dan empedu bisa juga akan mau bilirubin yang banyak, maaf ya, bukan kelebihan empedu, kelebihan bilirubin. Nah ini juga tubuh kita akan menjadi kuning, atau empedunya tidak disekresikan secara baik, digunakan sehingga dia akan meluap lagi karena obstruksi tadi ya. Nah ini juga nanti akan bisa kuning. Jadi itu. Terus fungsi metabolik ada desaturasi, memecah lemak, detoksikasi dari obat dan racun, membentuk atau mensintesis urea, membentuk asam urat, vitamin A, protein plasma, semua ya, ada albumin, globulin, ini semuanya yang membentuk adalah hepar. Kemudian protrombin, fibrinogen, ada antibodi, antitoksin, ada heparin. Ya, ini yang memproduksi adalah hepar, sehingga kalau hepar mengalami sakit ini bisa tidak hanya kuning tadi, bisa apa? Kalau kelebihan urea juga bisa ya. Kan urea ini nanti sintesis urea, kemudian ureanya akan diubah menjadi amonia menjadi urea ya, amonia menjadi urea. Kalau misalnya heparnya itu sakit, bisa juga nanti terbentuk amonia di dalam tubuh yang berlebihan ya, karena tidak bisa diubah menjadi urea. Kemudian juga protein plasmanya menjadi sedikit ya, menjadi encer darahnya, sehingga ini juga memicu terjadinya bengkak. Nah, kalau kita belajar kemarin tentang hemodinamika, bagaimana dinamika darah, kalau protein plasmanya itu sedikit gitu kan, nah ini juga nanti akan menyebabkan darah menjadi encer, bisa terjadi udim. Bagaimana prosesnya tentu kalian akan banyak nanti belajar lagi. Protrombin kalau kurang bagaimana, fibrinogen, nah ini faktor pembeku ya, jadi ada juga imbasnya. Jadi kalau hepar sakit itu akan banyak sekali akan muncul berbagai mungkin gangguan-gangguan yang bisa kita deteksi dari sana. Apalagi kalau sudah terjadi sirosis ya, asites. Nah ini vena porta yang jadi kalau heparnya lisut kan tidak bisa dilalui oleh darah, sehingga di vena portanya ini menjadi penuh ya. Nah vena porta yang penuh ini akan menyebabkan asites. Di samping itu juga apa tadi, penurunan atau penurunan dari albumin ya. Ini akan juga menyebabkan, semuanya ini proses-proses ini ya bisa menyebabkan asites. Garam empedu silahkan nanti dibaca isinya. Fungsinya adalah empedu itu mencerna lemak ya. Jadi kalau empedunya kurang
tentu lemaknya nanti tidak akan dicerna, jadi dia lemaknya itu tetap seperti minyak dengan air, tidak bisa menyampur ya. Tapi kalau ada empedu itu seperti deterjen ya, seperti sabun, sehingga kalau ada di tempat penggorengan ya, ada wajan, ada minyaknya, kemudian dikasih air tanpa sabun, itu akan sulit sekali. Tetapi kalau ada sabunnya, ada sunlight-nya misalnya, nah ini kemudian minyak itu akan menjadi kecil-kecil bercampur dengan air, nah, terpecah menjadi kecil-kecil, itulah nanti kemudian membentuk khil ya, membentuk khil bergabung dengan protein, nah nanti baru kemudian bisa diserap. Sekresi empedu ini tadi kolesistokinin ya, sedikit rangsang hepar, ini rangsang vagus, kontraksi lemah dari kantong empedu, tetapi setelah ada kolesistokinin akan terjadi kontraksi yang kuat dari kantong empedu. Sekarang absorpsi, tadi absorpsinya ya, asam amino, glukosa ini semuanya transport aktif, masuk ke dalam pembuluh darah, sedangkan lemak ini masuk ke ductus limfatik. Karbonat ini juga tergantung kondisi ya, karena dia adalah pengatur asam basa. Kalau banyak diserap, kalau kurang justru malah akan disekresi. Nah, kalsium ini membutuhkan vitamin D. Klorid ini diserap dengan pasif maupun aktif bersama natrium. Nah, natrium ini banyak sekali nanti fungsinya ya, ion natrium ini, sehingga pada orang yang kekurangan ion natrium ini juga akan terjadi berbagai gangguan di dalam tubuh. Bisa juga terjadi gangguan pada proses penyerapan ini. Nah, ini menyerap mineral, menyerap glukosa. Ya, ini kalau fruktosa dengan karil, ya kalau glukosa ini salah satunya adalah dengan simport ya, bersama-sama dengan ion natrium. Kalau nggak punya natrium, natriumnya kurang, tentu nanti juga menyerap glukosanya menjadi kurang. Ya. Begitu juga dengan asam amino ya. Asam amino ini juga ada yang bersama-sama dengan natrium. Kemudian mineral yang lain bersama natrium ini ya adalah hidrogen ya. Nah, ini untuk air, absorpsi air ini nanti dari ini kira-kira ya. Ini ada sedikit perbedaan, nanti ada dua. Nah, ini dengan ini. Nah, bedanya nanti di sini sedikit. Oke, salah satu aja yang dibahas. Sekitar 2000 ml dari makanan. Saliva itu dalam satu hari ternyata banyak ya, sampai 1,5 liter loh ya. Kita ngomong terus begini, saya itu salivanya keluar terus ini ya, tapi terus saya telan. Nah, kemudian juga dari gastric juice ini sampai 2 liter ya. Kemudian nanti dari hepar, dari pankreas, ini ada hepar 500, pankreas 1,5 liter ya. Kemudian dari intestinum juga 1,5 liter. Totalnya adalah 9 liter. 9 liter ini sudah nanti akan proses penyerapan di intestin, kemudian di kolon 400. Nah, yang 100 ini keluar bersama dengan feses, kira-kira itu. Ya, ini pencernaan masih, maaf ya, ini kok salah ya. Pencernaan tadi memecah-mecah. Oke. Kemudian ini menyerap. Udah, ini gambar-gambarnya secara skematik supaya bisa memperjelas pemahaman kalian semuanya. Ya. Ini juga digesti dan absorpsinya, absorpsi asam amino ya. Absorpsi protein. Tadi. Oke. Fat itu dengan trigliserid ya, kolesterol, fosfolipid, ini trigliserid sama sosialisasi dalam oke. Jadi nanti ada kilomikron yang akan diserap dengan apoprotein ya. Ini yang kemudian menjadi khil yang akan diserap masuk ke dalam enterosit. Kemudian transport
dari koper ini juga transport aktif, besi ya, zat besi transport aktif yang dipercepat dengan vitamin C. Jadi kalau memberikan obat atau suplemen tambah darah mengandung zat besi ini sangat baik dengan diikuti dengan vitamin C karena dia akan mempercepat proses penyerapannya. Fosfat ya, aktif dan pasif, kalium juga difusi pasif dan aktif, itu juga natrium. Nah, itu beberapa contoh dari proses absorpsi ya dan prosesnya. Pengaturannya tadi rangsang setempat berupa taktil dan juga kimus. Kimus itu ya makanan yang sudah hancur dengan proses enzimatik itu disebut dengan kim atau kimus. Dan juga kalau ada iritasi ini juga termasuk menjadi rangsang. Ya, pengaturan hormonal ada sekretin dan kolisistokinin, ini 2 dari usus. Kemudian jika ada toksin-toksin, contohnya ada toksin kolera yang bisa meningkatkan kecepatan sekresi ion Cl yang akan diikuti sekresi cairan terutama di yeyunum. Nah, ini efek toksin bisa sampai mengeluarkan cairan diare 15 liter. Banyak sekali ya. Biasanya hanya berapa liter coba tadi ya? 1,5 ya, cuma berapa? Nah, ini bisa keluar sampai 15 liter keluar. Nah, memang respon tubuh kita itu hipersekresi dan hiperperistaltik itu hampir mengenai berbagai organ mukosa, termasuk juga gastrointestinal. Ya. Hipersekresi untuk mengencerkan, membilas, ya kalau ada toksin atau ada iritan itu kalau dengan dibilas dengan hipersekresi itu akan menjadi konsentrasinya menjadi turun dan tidak lagi mengiritasi. Dan kemudian hiperperistaltik ini untuk mempercepat pengeluaran bahan-bahan yang mengganggu. Nah, jadi proses hipersekresi dan hiperperistaltik ini memang ya semuanya, hidung, ya mulut, juga kalau pedes juga kan kita mau minum atau mau kita muntahkan gitu ya. Begitu juga setelah sampai di usus sama ya. Ini nanti salah satunya juga menyebabkan terjadinya diare. Nah, ada diare mekanisme osmotik, sekresi dan motilitas. Mungkin dari sini bisa misalnya osmotik karena kental ya di dalam usus. Mengapa di usus itu kental terus? Karena tidak bisa absorpsi. Mengapa tidak bisa absorpsi? Karena ada yang tidak bisa dicerna. Nah, beberapa makanan yang tidak bisa dicerna ini akan menyebabkan osmotik di dalam lumen usus meningkat dan ini akan menahan air. Sehingga nanti akan terjadi bahan yang dikeluarkan itu akan menjadi lebih banyak dari biasanya. Sekresi ya ini misalnya terjadi tadi seperti disebabkan karena tadi racun kuman diare tadi ya. Nah ini itu menyebabkan sekresi Cl yang diikuti dengan air. Nah, motilitas juga karena adanya berbagai rangsangan yang menyebabkan motilitasnya meningkat atau hiperperistaltik tadi yang tentu ketiga-tiganya ini bisa terjadi. Mana yang dominan dari ketiganya ini yang sering kita sebut sebagai makan. Apakah diarenya osmotik, apa diare sekresi itu pemicu awalnya ya. Tapi sebenarnya ya nanti akhirnya akan terjadi proses yang bersama-sama. Nah ini klorida ya, toksin kolera, ini akan meningkatkan siklik AMP, kemudian juga laksatif, kemudian dengan hormon dan neurotransmitter, ini juga bisa menyebabkan peningkatan siklik AMP yang kemudian akan meningkatkan ion channel ini ya, channel klorida terbuka, klorida akan banyak dilepaskan ke lumen dan ion H2O ini akan ikut, natrium ikut ya. Nah, sehingga terjadi apa? Diare, pengeluaran isi ini dan kekurangan juga elektrolit ya, terutama adalah natrium dan air. NaCl dan air. Jadi mengapa sangat masuk akal kalau pada saat diare itu cukup ya misalnya diobati atau
resusitasinya atau pengembaliannya, rehidrasinya dengan air dan NaCl ya, air garam. Setiap kali keluar harus selalu diganti ya, untuk menjaga agar supaya volume darah itu tetap. Nah, malabsorpsi tadi ada malabsorpsi ya, karena apa? Malabsorpsi karena makanan tidak dicerna, makanan tidak digerakkan ya, makanan tidak bisa menempel atau di permukaan dari mukosa usus dan sebagainya. Berbagai kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan yang menyebabkan itu tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan absorpsi. Oke. Pada diare juga kan terlalu cepat ya, terlalu cepat berada di usus, ya, berarti sudah cepat dikeluarkan sehingga tidak sempat dicerna dengan baik dan tidak sempat diserap. Atau karena gangguan-gangguan enzimatis ya, pada orang bayi misalnya tidak punya laktase ya, juga pada orang tua yang tidak pernah minum susu lagi, itu kadang-kadang udah nggak punya laktase, sehingga kalau minum susu kemudian terjadi diare, terjadi bloating, kram perut dan sebagainya ya. Ini sekresinya air, silahkan nanti dilihat-lihat, boleh nanti, saya kira ini sebentar saya teruskan aja ya. Di usus besar sekresinya mukus saja, aktivitas pencernaan tidak ada lagi, karbohidrat, protein, lemak sudah selesai dicerna. Nah, ini iritasi juga akan meningkatkan sekresi air dan elektrolit seperti juga di usus. Tapi di sini ya, motilitas usus besar juga di sini segmentasi, menyebabkan isinya terus bercampur secara kontinu dan juga akan mendorong menuju ke rektum, dan kemudian juga ada proses pengeluaran ya, proses defekasi. Nah, feses cair menjadi padat ya. Feses adalah bahan yang tersisa setelah makanan dicerna dan diserap. Sekitar 1,5 liter cairan heme yang berpindah dari usus kecil ke usus besar setiap hari. Nah, kemudian di dalam kolon ini ya masih akan ada proses pencernaan. Di kolon ini memainkan peran terpadu dalam pencernaan nutrisi dan pembentukan feses, mencerna selulosa sehingga melepaskan nutrisi sisa yang masih bisa diserap lagi oleh usus besar, berkontribusi pada pembentukan dan penyerapan vitamin B12, tiamin, riboflavin, dan vitamin K, menghasilkan gas ya, karbon dioksida, hidrogen, metana, dan juga yang ini nanti akan membentuk flatus, memainkan bagian penting dalam menentukan bau dan juga warna dan bau dari kotoran. Itu bisa menjadi salah satu yang harus kita pikirkan dalam mempelajari ini. Air dan elektrolit dalam kolon ya, penyerapan, netralisir oleh warnanya, ini sterkobilin dan urobilin. Selain itu juga warna makanan ya, makan daun-daun tadi, kemudian juga hemoglobin yang tercerna atau tidak tercerna, warna makanan lain seperti buah naga, bau-bauan juga nanti apa, bau ya, ini dari hidrogen sulfida, indol, skatol, merkaptan, juga bau-bau dari makanan yang bisa sampai ke sana. Terus proses defekasi diatur oleh refleks pendek dan refleks panjang secara spontan dan yang satu bukan spontan ya, somatik ya, secara sadar. Nah, ini rangsangan, jika di sini di rektum terkumpul, maka akan ada refleks pendek ya, menyebabkan kontraksi di sepanjang kolon sampai rektum, mendorong isinya keluar. Kemudian sphincter interna sudah terbuka. Nah, kalau sphincter interna ini terangsang, ini refleksnya menjadi menuju ke korteks. Menuju ke korteks, dan dari korteks sadar bahwa akan ada yang keluar di sini. Nah, ini ya. Jadi sphincter eksternalnya
yang dikendalikan oleh korteks. Nah, ini prosesnya. Oke, saya kira sampai di sini. Ini metabolismenya. Untuk menyimpan nggak apa-apa ini ya. Nanti istilah dipelajari lagi sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini mohon maaf karena refreshingnya kebanyakan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi bahan refreshing untuk mempelajari klinis dari saluran pencernaan ini. Demikian. Cukup ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih kami buka untuk secara personal juga silahkan ya. Jika ada sesuatu karena mungkin proses belajar atau apa yang perkembangan yang begitu pesat ya, yang kemudian belum sempat saya sampaikan pada kuliah kali ini, saya membaca kok begini misalnya, nanti bisa kita diskusikan ya, karena waktu yang sangat sempit. Baik ya, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dr. Dirwan dan seluruh mahasiswa ya, mohon kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Sulha, pamit ya. Terima kasih.